Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Ngopi dulu. Bismillah. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara. Tolong ini kasih air dikit. Yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi, ya. Kemudian untuk seluruh pewat terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang menjadi anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya, ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan lalu diunggah ulang. Aku ndak kasih izin untuk hal-hal yang demikian, ya. Jadi linknya saja di share, ya. Selanjutnya dari kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu, ya. Terima kasih atas doa baiknya untuk aku dan keluarga. Dan semoga kebaikan itu tercurahkan juga untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Ini awal pekan setelah kemarin kita berakhir pekan, ya. Oke, kita mulai kajian kita. Sekarang seri yang ke-12. Seri yang ke-12. Jadinya pakai tangan. Ya, di seri 12B. Kemarin sudah aku jelaskan ibadur rahman, ya tuh. Yang rahman itu siapa? Ya merujuk kepada Rahmanirrahim, Rahman Rahim, yaitu Gusti Allah Agung, ya. Kalau diterjemahnya itu Tuhan, tapi kata Tuhan itu tidak muncul. Cuman kan Rahman dan Rahim yang di sini diambil Rahman itu merujuk kepada satu pribadi, yaitu Gusti Allah Agung. Jadi ibadur Rahman itu, ya, kita akan menjadi hambanya dari Gusti Allah Agung yang Rahman itu, begitu, ya. Aku sudah jelaskan dari mulai ayat 63 ayat sampai yang ke-77. Artinya kalau kita memenuhi kriteria apa yang disampaikan dalam Al-Quran, Quran surat Ar-Rahman ini, ya, surat yang ke-25 ayat yang ke-63 sampai yang ke-77, kalau kita bisa memenuhi kriteria itu, berarti kita ya punya julukan seperti yang Al-Quran julukan sebagai ibadur rahman, begitu. Apakah kita berhak untuk julukan itu, ya kita sendiri yang tahu, ya. Dan kita sendiri yang tahu, dan itu juga hanya untuk kita. Artinya tidak mungkin kita akan mengekspos, ya, kepada publish bahwa kita ini, ya, seorang ibadur rahman, ya, tidak mungkin, ya, tidak mungkin.
Ibadur Rahman itu merupakan julukan-julukan yang bagus yang diberikan Gusti Allah Agung untuk hamba-hambanya. Ya. Karena dia bagus, tentunya kita berusaha untuk mencapai itu, gitu. Ya, berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai itu. Nah, sekarang setelah Ibadur Rahman, ya, maka aku jelaskan sekarang tentang keledai. Ya, ini aku hapus ya, sudah aku jelaskan kemarin. Jadi kita ganti ya, bukan Ibadur Rahman, ini sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana kalian semua untuk mencapainya sehingga gelar itu bisa kalian sandang ya sebagai Ibadur Rahman. Oke, sekarang keledai. Ya. Keledai itu apa? Himar bahasa Arabinya. Keledai. Keledai itu bagus nggak? Oh, itu binatang, itu jelek, maka kita harus berusaha menghindarinya. Kalau Ibadur Rahman itu bagus, maka kita harus berusaha mencapainya gitu ya. Cuman yang jadi masalah, apakah gelar-gelar binatang itu automatically dia jelek? Hati-hati. Ya. Hati-hati. Belum tentu, lihat dulu. Dalam antropologis budaya Arab, seseorang itu apabila dijuluki kamu itu onta, itu dia merasa terhormat. Padahal onta itu binatang. Ya. Jadi dalam pergaulan kehidupan mereka, dalam antropologis bangsa-bangsa Arab itu, ketika ada salah satu temannya mengatakan dirinya onta, atau publik mengatakan oh dia itu onta gitu, itu dia tidak tersinggung, bahkan dia merasa tersanjung. Banyakan makan kerupuk ini. Jadi batuk. Ya, artinya apa? Tidak serta-merta julukan binatang itu menunjukkan yang dijuluki itu buruk atau jelek. Seperti sahabat Kanjeng Nabi, Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nah, itu apakah buruk? Belum tentu juga. Bagus kan Abu Hurairah, karena dia merupakan cat lover, pecinta kucing, kalau sekarang istilahnya kan cat lover. Dijuluki Abu Hurairah. Kucing itu ya binatang. Ya. Terus kalau antropologis historikal kita sebagai bangsa Nusantara, ada namanya Mahapati Gajah Mada. Ya. Gajah itu ya binatang. Tapi apakah itu julukan yang jelek, yang buruk, yang tidak baik? Ya belum tentu juga. Belum tentu juga. Ya. Dan sepertinya memang cuman kita kehilangan sejarah atau kita tidak punya data untuk itu. Gajah Mada itu juga sepertinya bukan nama, itu julukan. Ya. Yang ini kurang dikit airnya, sedikit terlalu dikit. Ya. Nggak bisa. Oh itu binatang pasti jelek, belum tentu. Gajah Mada dalam antropologis sejarah kita ya disebutlah Gajah Mada. Nanti kalau ditarik berikutnya, dan itu perspektifnya memang Jawa ya, ada Kebo Anabrang. Kebo itu ya kebo itu ya kerbau ya, itu artinya dia mempunyai kekuatan seperti kerbau. Nah gitu kan, belum tentu juga jelek kalau disandarkan kepada binatang. Ada lagi dalam antropologis Jawa juga, ulo itu ular. Nah itu buruk. Orang yang suka berbohong, suka menipu, suka memakan temannya sendiri. Ya, jadi bila berbisnis itu yang dilihat sama dia uang doang. Kalaupun uang itu merupakan sesuatu dengan cara yang tidak baik dia peroleh, harus memakan temannya sendiri, atau menelikung atau menikam dari belakang, itu bukan urusan. Yang penting dia dapat duit, dapat uang. Ya, kalau janji juga jarang ditepati, selalu menghindar. Nah, itu
dalam antropologis budaya Jawa disebut ulo. Ulo itu ular. Nah, oh iku ulo. Oh itu ular. Oh dia itu ular. Dan kui ulo, hati-hati. Nah, dia itu ular, hati-hati. Kamu jangan dekat-dekat dia atau jangan bermuamalah dengan dia. Ya. Apalagi? Ya itu sudah cukup ya. Artinya ketika binatang itu disandarkan kepada kita sebagai julukan, itu tidak bisa dipastikan itu sebuah kejelekan. Itu ya. Ya, nah nanti kan kita merujuk kepada kera. Ya, kirodatin itu kera, bedes, monyet kepada satu ras yaitu Bani Israel. Apakah itu baik atau buruk? Ya, nggak tahu. Maybe yes, maybe no. Nanti kita kaji. Begitu juga sekarang keledai. Ini pesan yang baik atau pesan yang buruk? Nggak bisa. Oh itu bagus. Nah, belum tentu. Oh itu buruk. Belum tentu juga. Seperti onta tadi ya. Karena onta dalam tradisi kehidupan antropologis Arab ya, itu kan serba guna dia. Tidak ada bagian-bagian yang tidak berguna dalam kehidupan mereka. Arab itu kan sebetulnya nomaden ya. Ya sesuai dengan alamnya seperti itu ya, padang pasir. Jadi satu kendaraan yang serbaguna onta. Daging yang memenuhi kebutuhan mereka akan daging onta. Susu ya. Kebutuhan mereka akan susu onta. Nah ini yang jadi masalah perdebatan ya. Cuman kadang-kadang ya kafir juga nggak tahu ya biarin aja. Obat-obatan apa? Minum kencing onta ya. sampai ada orang naik haji atau umroh gitu ya. Ya itu ya. Beli kencing onta terus diminum gitu. Ya dia percaya itu hadis ya silakan saja gitu ya. Sebetulnya hadis itu kan harus didialogkan dulu ya. Pertama itu tingkat kesahihannya, benarkah? Karena kita kan tidak bisa cross check kemarin pagi ya, waktu kita weekend akhir pekan ya, Ahad ya. Kan itu diskusi aku dengan teman-teman dakwah yang aku bilang kemarin kita ada pertemuan dan itu memang diskusi sambil menunggu makan siang nggak resmi. Kita kan sedang mendiskusikan tentang hadis itu. Yang akhirnya ada hadis Sunni, ada Syiah dan ada yang bukan Sunni dan bukan Syiah. Kalau gue sih nggak ngurus apa itu Sunni, apa itu Syiah, apa itu bukan Sunni, bukan Syiah. Asalkan disandarkan dengan logika dan Al-Quran dia jalan ya kita pakai, enggak kita buang gitu aja. Nggak usah ribet-ribet ya. Karena memang mustalah hadis itu jelimet. Ya. Di situ kan yang gue sanggakan tentang hadis yang oh ini viral hadisnya gitulah ya. Di apa namanya diwartakan oleh orang banyak gitu. Yang gue permasalahkan begini, bisa jadi begini loh, ini hadisnya dari satu ya, satu ini ke orang banyak. Nah nanti sejarah itu tidak sampai ke sini mengungkapnya, tapi sampai di sini. Nah di situ diceritakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal 6 sumber ini bersumber dari satu orang ini. Kalau hadis ahad kan yang memang satu terus. Ya, jadi kalau yang satunya ini Kanjeng Nabi itu tidak masalah, ya dari satu ke banyak orang. Tapi kalau dari Kanjeng Nabi ke satu terus ke banyak orang, terus dipotretnya banyak orangnya aja, kan itu kan perlu didiskusikan lagi. Gitu. Ya memang seperti kemarin itu yang kita unggah menjadi kajian bagi kita, hadis itu begitu. Dia tidak sesuatu yang berhenti untuk didiskusikan. Enggak, silakan didiskusikan terus. Karena apa? Karena kita tidak bisa cross check langsung. Nggak bisa. Kita kan menerima sebatas berita. Bagaimana kita mau cross check langsung Kanjeng Nabi-nya sudah wafat, gitu loh. Ya cuman kan hal-hal seperti ini kafir-kafir itu ya nggak tahu dia bagaimana aturan mainnya ya, makanya banyak
entah itu di WA, entah itu di Facebook mempermasalahkan tentang kencing onta itu yang bisa untuk obat gitu. Ya tinggal di riset saja. Kalau memang mau meneliti itu ya, tinggal di riset bisa nggak kencing onta itu menjadikan obat. Kalau dia menjadi obat, apakah kencing onta begitu saja langsung diminum atau dia perlu proses masuk laboratorium lagi? Nah, itu kan masih banyak hal yang perlu didiskusikan. Tapi sebelum ke sana, harusnya lari dulu ke mustolah hadis. Hadis minum kencing onta itu sahih atau tidak. Kan di sana berdebat kita. Kan begitu. Cuman karena kafir kan tidak tahu. Disodorkan saja ini kencing onta, kencing onta. Lalu goblok. Cuman kan kita tidak punya waktu untuk melayani yang demikian-demikian itu. Ya, bahwa hadis itu tidak menjadi sesuatu yang absolut, ya. Dia sumber primer. Kemarin kan makanya gue jelaskin sama siapa saudara kita, semoga Allah memberikan kesehatan, Aki Beben kalau nggak salah ya, tentang hadis yang tentang Isra dan Mi'raj, khususnya tentang Mi'raj. Nggak bisa begitu. Hadis dan Al-Quran itu memang sumber primer, tapi Al-Quran lah yang menjadi sumber primer absolut, sedangkan hadis itu sumber primer relatif gitu loh. Nah, misalkan gue nanti dapat rezeki, nggak tahu rezeki dari langit atau dari mana, bisa bayar haji, bisa bayar umroh, berangkat sama teman. Terus tiba-tiba teman gue pergi cari di mana peternakan onta, terus dia minum air kencing onta, dia minum di depanku atau di samping gitu. Terus aku protes, ya nggak bisa. Nah, dia memahami itu hadis sebagai sesuatu yang sahih, ya silakan saja. Kalau gue nggak memahami itu dan gue nggak mau minum kencing onta, ya silakan gue saja, nggak bisa saling klaim. Begitu ya. Kalau memang mau meneliti, ya dibawa aja riset ke laboratorium, apa susahnya, gitu aja. Jadi nggak absolut ya, cuman kan teman-teman kafir kan nggak tahu, ya sudah biarin aja, kecuali kalau dia tanya baik-baik. Itulah salah satu contoh dalam budaya-budaya Arab itu, seseorang itu dijuluki onta itu nggak tersinggung dia, artinya kamu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Seperti bagaimana bermanfaatnya onta dalam kehidupan mereka. Dagingnya, tenaganya, untuk transportasi, untuk kebutuhan konsumsi daging, terus untuk susunya, minuman, sampai air kencingnya kalau percaya itu hadis untuk obat, ya, kulitnya untuk segala macam lah. Itu semua onta sangat berguna, ya. Oke. Nah, sekarang keledai. Bagaimana ini keledai? Ya, kita lihat dulu apakah itu baik atau tidak. Intinya kalau ibadur rahman itu baik, maka kita berusaha untuk mencapainya, ya. Nanti kalau keledai ini baik, ya kita berusaha untuk mencapainya. Tapi kalau terbukti ternyata keledai ini buruk, ya harus kita hindari gitu, ya. Oke. Sebelum sana aku baca dulu komen yang masuk dari kalian, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekedar aja ya, sekedar penyemangat aja, penyemangat. Ini bulan ini blong ya, artinya YouTube itu tidak memberikan kontribusi karena di bawah target, sangat di bawah target. Aku cek itu dapat berapa sih iklannya, cuma dapat segini. 500.000. 500.000 kalau dibagi dua berapa? Kita kan 2 kali unggahan, ngaji pagi, ngaji petang, berarti kan cuma 250-an. 250-an. Artinya apa? Ya cukup untuk beli bakso lah. Dan itu kan nggak memenuhi target, karena targetnya kan 1.300.000 itu baru ditransfer. Ini nanti dibiarkan mengendap. Setelah dia menumpuk 1.300.000 baru YouTube mentransfer gitu ya. Dengan keadaan seperti ini kalian tahu bagaimana
sangat-sangat tidak suburnya perolehan lewat iklan ya tidak subur. Aku nggak tahu apakah masih ada yang mendownload atau ada yang skip ya, men-skip, gue nggak tahu ya, karena sekarang kalau dulu banyak yang ngaku, udah gue ingatkan, ini kan channel dakwah Islam. Apakah kamu tidak bangga punya channel yang itu dia bisa bertumbuh menjadi suatu channel yang tangguh gitu? Ya, tapi aku juga nggak tahu. Aku hanya bisa mengimbau. Apakah mereka berhenti mendownload dan berhenti men-skip? Aku juga nggak tahu ya. Jadi sangat-sangat tidak layak. Ya 250 tuh beli bakso lah. Maka dari itu aku tidak lupa mengajak kalian di setiap kajian kita mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa untuk saudara-saudara kita yang mensupport lewat infak dakwah ya bagaimanapun itu membantu bagaimana jalannya dakwah ini. Ya bisa bayar wifi ya, bisa beli spidol dan lain-lainnya ya gitu. Ini menjadi pembelajaran bagi kalian semua. Yang penting target utamanya itu apa? Seperti aku buat channel ini, target utamanya ya dakwah karena itu perintah dalam agama kita ya. Sampaikanlah walau satu ayat, ya itu dulu. Tentunya ya kita ini sama-sama manusia ya, semua itu perlu duit. Orang mau dikubur aja pakai duit, ini bayar internet ya, sekarang sudah kita upgrade, tentunya lebih mahal dikit gitu ya, juga pakai duit, nggak pakai daun pisang, nggak ada yang gratis ya. Artinya masalah pendapatan itu jadikan yang kedua. Tapi poin utamanya dakwah itu menjadi pegangan. Artinya ketika dakwah itu tercapai, ya sudah, lanjutkan aja terus ya. Sambil kita berupaya bagaimana yang poin berikutnya itu bisa tercapai gitu. Ya, karena apa? Dakwah itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Itu pertama begitu. Seperti sholat, aku ajarkan ke kalian. Awalnya sholat itu kewajiban, tapi setelah ngaji ke sini, aku berharap kalian tidak lagi mengatakan sholat itu wajib, tapi butuh. Jadi kamu butuh sholat. Begitu juga dakwah. Jangan lagi menganggap kewajiban. Aku menganggapnya ini sebagai sebuah hobi aja. Jadi walaupun keadaannya seperti itu tadi, ya tapi alhamdulillah ada dibantu dari teman-teman kita yang secara kautsar dilebihkan oleh Gusti Allah Agung, mereka melakukan sholawat ya, dukungan lewat wanharnya itu ya, kita ucapkan terima kasih. Makanya kan aku selalu diingatkan, kalau kamu nonton video gini, kajian ini, kamu harus ingat bahwa ada kebaikan temanmu yang mensupport sehingga kamu bisa nonton video itu gitu ya. Janganlah kita menjadi orang yang lupa berterima kasih terhadap saudara-saudara kita yang telah berjasa dalam kehidupan kita, seperti itu. Nggak apa-apa sih ya. Dan gue setuju aja, misalkan ada orang dakwah dan dia dari dakwah itu secara finansial dia bisa hidup, artinya dia tidak menghidupin dakwah, tapi dia bisa hidup dari dakwah, nggak apa-apa, nggak boleh begitu, boleh ya. Seperti seni kan gitu, kita menghidupi seni atau kita dihidupi seni. Kalau dia belum populer, dia menghidupi seni dulu. Seni itu juga berbiaya, kita sewa studio, bikin ngarang lagu segala macamnya itu berbiaya. Waktu yang kita luangkan segala macamnya, tenaga pemikiran ya. Kalau kita belum populer berarti kita menghidupi seni. Nanti kalau sudah rekaman, sudah populer, baru kita hidup dari seni. Nggak beda dengan dakwah juga begitu. Artinya kalau kita dari dakwah itu bisa hidup, ya nggak ada masalah. Selama itu dikelola secara baik, secara pantas lah. Ada teori kepantasan, yang itu memang relatif. Yang gue nggak setuju kalau dakwah itu sudah dikelola secara entertainment, itu gue nggak setuju. Gue udah pernah dapat berita yang pernah gue ceritain itu tentang sosok ya, nggak usah kita sebut namanya karena kita membicarakan permasalahannya bukan orangnya. Jadi sekali undang dia itu 15 juta itu bersih, belum lagi akomodasi hotel dan segala macamnya itu panitia yang tanggung. Itu yang gue nggak setuju. Nggak setuju gue yang begitu itu.
Tapi kalau ada yang mau melakukan begitu ya terserah ya. Kalau gue secara sikap nggak setuju ya, dan jangan kalian juga lakukan di sini. Seperti itu ya. Jadi kalian ini kan hidup ini kan estafet. Jadi kalau kalian nanti jadi pendakwah, ingat pesan aku ya. Aku nggak setuju dan kalian jangan begitu. Dan kalau tujuan berikutnya tidak tercapai, selama tujuan dakwanya itu tercapai, lakukan terus. Ya, lakukan terus dengan sebuah, anggap aja hobi gue gini, hobi ngajar gini, hobi gitu. Ya. Jadi enggak ada masalah ya. Yang pernah juga gue kan diutus oleh Arimatea pada waktu itu kita mengundang mu'alaf ya. Jadi pembicaranya itu semua mu'alaf, ada mu'alaf dari Kristen, dari Konghucu, dari Buddha, macam-macam ya. Nah, gue diutus ke Surabaya pada waktu itu mu'alaf yang dari Konghucu ini gitu ya. Ya gitu. Kita bilang mengundang untuk menjadi narasumber gitu. Kita mau ada kajian publik gitu ya. Langsung disodori buku tamu, jadi ada sekretarisnya, ada ya seperti entertainment gitulah ya. Ujung-ujungnya itu pun aku ngomong terpaksa karena malu gitu ya sama teman-teman gitu, mau bayar berapa gitu. Aku keluar kalau nggak salah sama teman-teman tuh sempat ngomong 3 juta. Padahal aku sendiri bingung 3 juta nanti Arimatea cari uangnya dari mana itu. Ya daripada nggak ngomong sudahlah aku ngomong 3 juta gitu, 3 juta Pak gitu. Karena yang mau kita undang istrinya, yang alat kondang itu istrinya ya. Istrinya sedang misi kajian di tempat lain. Jadi nggak ketemu suaminya dan sekretarisnya ada 2 atau 3 cewek-cewek gitu. Aku bilang 3 juta Pak gitu. Meskipun 3 juta itu sebetulnya, karena Arimatea itu juga kami dakwah itu dari kantong sendiri, kami tidak punya funding. Kalau nggak percaya silakan lapor ke saya siapa yang memberikan support kepada Arimatea. Saya kembalikan uangnya. Kalau dikirain aku bohong. Ya, jadi kami lembaga dakwah Arimatea itu memang itu suatu kelemahan. Kami tidak punya funding, tapi kelebihannya kami bebas untuk melakukan apa yang kami suka tanpa dikontrol oleh mereka yang memberikan donatur ya. Ya, kami dari saku kami sendiri. Saat itu karena kepepet aku bilang 3 juta Pak gitu. Terus orangnya senyum atau gimana, terus aku disodorin buku gitu ya. Buku ya aku lihat sih memang besar-besar itu, kalau ngundang itu biayanya besar-besar ya. Ya tapi kan kalau Arimatea pada waktu itu aku sempat baca Pertamina, terus mana-mana gitu yang undang. Ya bumi langit lah. Bumi itu masih bawahnya bumi, artetis, sumber dasar, langit itu bintang yang ditinggi. Kalau Arimatea harus diadu dengan perusahaan-perusahaan yang undang dia ya bumi langit lah. Ya karena demikian akhirnya aku dan teman-teman pulang dengan tangan hampa ya sudah. Artinya kami nggak jadi ngundang karena memang tidak mampu memenuhi finansial seperti itu. Nah itu yang aku nggak setuju gaya-gaya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan kamu nanti jadi pendakwah dan hidup dari dakwamu dalam catatan itu memenuhi kriteria kewajaran tidak masalah. Tapi jangan melakukannya sebagai manajemen entertainment, itu yang aku nggak setuju. Ya. Aku kan juga pernah disarankan harus buka 2 nomor gitu ya, nomor handphone, yang satu jadi sekretarisnya, yang satu aku sendiri. Nanti kalau ada yang mau ngundang jangan ke aku, ke sekretaris dulu gitu. Ya saran yang baik sih dari teman, artinya dia punya kepedulian sama aku. Tapi aku bilang, aduh enggak lah, gitu. Enggak, aku nggak bisa begitu. Ya, oke. Nah, ini menjadi apa? Menjadi ingatanmu kalau nanti kamu, jadi gini loh ya, jangan kamu di sini cuma belajar, kamu juga harus ngajar. Nanti kalau kamu jadi aku, kamu ingat apa yang aku sampaikan ini, tetaplah bersemangat, anggap saja itu hobi. Makanya kalau kafir-kafir itu nyampah di channel kita ini, terus kafir-kafir itu beranggapan dengan nyampahnya dia di channel itu aku berhenti dakwah, itu salah orang bos, salah orang. Silakan seluruh kafir sedunia masuk ke channelku nyampah, itu tidak akan mampu untuk memberhentikanku dari kegiatan dakwah ini.
Orang nabiku saja ya ditawari jabatan, ditawari perempuan, mau istri model apa, ditawari harta. Tapi dengan satu syarat, berhenti dakwah, itu kagak mau kok. Kecuali mereka bisa menempatkan bulan dan matahari di tangan kanan, di tangan kiri, baru berhenti dakwah. Masa gue hanya karena sampah-sampah kafir itu mau berhenti dakwah? Ya, salah orang bos. Gue ini petarung ya. Makanya berhentilah dari itu ya. Nggak percaya? Kita buktikan. Undang seluruh kafir nyapa di channel gue. Satu jengkal pun gue tidak akan berhenti dakwah. Ya, oke. Momoynya mau keluar tuh. Itu sebagai intermezzo ya, sebagai penyemangat karena estafet dakwah itu harus dilanjutkan ya. Nanti setelah kamu dapat ilmu dari sini, kamu melanjutkan dakwaku dengan caramu sendiri. Ya, jangan menjadi aku, jangan. Kamu harus menjadi dirimu sendiri. Oke, dan lakukan itu dengan senang hati ya, seperti mana aku telah mencontohkan sama kalian. Masalah-masalah yang lain ya memang itu pelik ya. Tapi ya biarlah Gusti Allah yang menyelesaikan untuk kita. Gitu aja ya. Oke. Aku bacakan komen yang masuk dari kalian semuanya. Pertama dari Kang Mas Wahyu. Assalamualaikum Brebes selalu. Ya, salam Isra. Oke, salam Isra Kang Mas Wahyu nggih. Salam Isra untuk semuanya yang ada di Brebes. Oke. Kemudian sore hari kita Gispati ya. Alhamdulillah hadir. Salam Isra Tuan Guru dan buat semua yang ngaji. Oke. Terima kasih atas 3 merah hatinya ya. Terima kasih. Dan salam Isra semuanya untuk saudara-saudaraku yang ada di Palu. Tetaplah menjadi soleha ya. Untuk Gispati. Lanjutkan Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Sesedang Nyimak Gus. Semoga selalu diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang berkah untuk keluarga di Batu, serta salam Isra untuk saudaraku semuanya. Amin, amin Pak. Doa yang sama untuk Bapak ya, bersama keluarga dan semua saudaraku di Deli Serdang. Oke, salam Isra semuanya. Kemudian Atum Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tuan Guru. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Izin nyimak ngaji sambil aktivitas. Monggo. Ini kalau nggak salah Kang Mas Atum dari Indramayu ya, daerah Jawa Tengah. Indramayu atau mana gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke Kang Mas kita, Kang Hermana Natawijaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyimak Tuan Guru ya. Dan semoga kameramennya lekas sembuh kembali. Salam Isra buat semuanya. Ya, ini dia sudah agak kering ya, sudah agak kering luka-lukanya. Cuman ya masih terbincang-bincang. Biar menjadi pembelajaran ya, supaya besok selalu ingat. Jadi apa yang kita alami itu bisa menjadi pembelajaran kita ke depan. Seperti yang aku bilang kemarin, ngebut itu apa yang dikejar, meskipun lambat nggak ada yang ditunggu, tapi kan lambat itu sebagai ikhtiar kita untuk selamat. Kalau kita sudah hati-hati, sudah lambat juga tetap accident, ya itu namanya sebuah garis takdir yang nggak bisa dihindari kan begitu. Ya kalau mau jadi tukang ngebut ya ikut sirkuit sekalian kan, dapat piala, dapat duit ya. Seperti siapa itu? Lorenzo atau siapa gitu, seperti siapa yang menjadi siapa itu Itali itu nggak tahu ya, lupa gue. Ya. Ditonton orang masuk TV itu lebih bagus dan orang akan suka. Tapi kalau di jalanan ngebut sengebut apapun, orang tambah benci, nggak suka. Karena itu jalanan punya hak yang sama semua pengendara ya. Punya hak yang sama, nggak ada untungnya jadi gitu ya. Kalau mau jadi pembalap ya ikut sirkuit sekalian sana ya, supaya terkenal dan orang suka gitu. Justru pembalap itu kalau di jalanan nggak pernah ngebut kan, ya memang bukan tempatnya.
bukan tempatnya. Ya, masalahnya moralitas kita memang buruk, ya, buruk dan goblok. Bayangkan kalau kita di lampu merah atau di jalanan yang macet gitu, ada sosok ya, itu deso kalau aku bilang, itu otaknya otak deso dalam artian bukan desa itu jelek enggak, tapi goblok gitu ya. Dia merasa bangga. Kalau kita kan merasa malu, dia punya kendaraan sekian cc, ternyata akhirnya bareng sama punya gue yang cuma 90 cc. Karena macet. Dan dia mau balap sama mbok-mbok, sama sepeda 90 cc. Ya jelas aja dia menang. Kan malu, karena memang bukan tempatnya. Makanya ya, kendaraan-kendaraan otomotif sepeda motor yang didesain balap itu memang tidak ada boncengannya yang di belakang. Karena dia didesain hanya untuk satu pengendara dan itu pembalapnya. Cuman kan karena pasar semua jadi rusak, ya. Dia ada disisain dikit di belakang, ya. Itu untuk orang yang digonceng. Itu pemaksaan, pemerkosaan itu. Dan kalau anak-anak di sini di Indonesia ini beli, kadang-kadang kalau nggak ada belakangnya ditambahin lagi. Itu sudah menyalahi aturan karena kendaraan itu didesain untuk balap di sirkuit. Begitu juga tentang plat nomor. Kenapa? Akhirnya kan maksa-maksa itu plat nomor, yang taruh bawah lah, taruh samping lah, taruh mana lah. Ya dia goblok. Orang itu memang kendaraan balap yang tidak ada plat nomornya. Akhirnya dipaksa-paksain dicari-cari tempat untuk bikin plat nomor, ada yang dibawa jok lah sampai nggak jelas. Itulah apa ya? Moralitas kita ya, itu memang sangat buruk. Semua itu tergantung kepada edukasi. Begitu juga seperti aku bilang kalau dalam kita membahas politik embongan, ya, demokrasi itu tidak jelek, tapi dia sebuah sistem yang dia akan bagus, dia akan berjalan pada sebuah negara di mana rakyatnya telah memiliki ekonomi yang kuat. Jadi bukan hanya karena 50.000, 100.000 dia pilih satu orang, ya, tapi dia memilih berdasarkan orang itu punya kapasitas dan otoritas enggak. Ya, kalau enggak untuk apa dipilih meskipun dikasih sedangkan 100.000, 1 juta pun enggak mau dia milih. Ya, lihat integritasnya, kapasitasnya gimana, otoritasnya gimana. Ya, jadi kekuatan ekonomi itu sudah mapan. Yang kedua, pendidikan. Lah kalau goblok-goblok pendidikannya di bawah standar, kita itu paling SMP ke bawah paling banyak. Ya sudah masuklah SMA. Ekonominya amburadul. Babak belur itu demokrasi dan sekarang sudah terbukti. Babak belur kan? Artinya apa? Tumbuh subur apa yang disebut dengan wani piro. Berani berapa? Budaya itu sudah tumbuh. Wani piro, berani berapa? Lu bayar gue berapa? Karena semua itu akibat high cost politik akhirnya seperti itu. Ya, dia setelah terpilih jadi dewan nggak ngurusin rakyat. Ngapain juga ngurusin rakyat? Lu kemarin sudah gue bayar kok. Kan seperti itu. Ya, nah, itulah bukti bahwa pendidikan itu perlu. Begitu juga terkait sepeda tadi yang gue bilang. Seharusnya kita malu. Ya, bagaimana anak-anak kita itu kalau Graito sih kemarin naik bukan naik sepeda balap, naik beat ya. Cuman kan ini kita bahas secara universal ya. Banyaknya sepeda balap yang di jalanan yang tidak pada tempatnya gitu. Ya. Oke. Terima kasih atas doanya dan ini sudah proses menuju sembuh ya, cuman masih pincang-pincang tapi kulit-kulitnya yang luka-luka sudah mulai sembuh. Terima kasih untuk Kang Hermana Nata Wijaya ya, sudah mulai recovery. Tapi belum masuk sekolah dia. Kemudian Soleha kita Rahani ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bandung mendung Tuan Guru. Ngopi dulu biar nggak ngantuk. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra, terima kasih untuk 3 merah hatinya ya. Kemudian Lurah Tangerang, Bapak Iwan Tamim hadir sehabis sholat duhur disambut dengan hujan. Alhamdulillah. Soiban Nafian. Tangerang juga hujan ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan Kang Surya Mandiri. Izin ngaji Gus dari Klaten, selalu like and anti skip. Mantap. Terima kasih atas like-nya dan anti skip ya, dan ditambah lagi anti download. Ya. Oke, matur nuwun.
Kemudian Kang Mas Yudi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking medite ibarat air di tapak tangannya nggak netes, pahit pol. Salam Isra. Iya. Ya, kemarin kita menjelaskan tentang kita ibadur rahman itu jangan pelit dan jangan boros. Jadi jangan maksimal, jangan minimal, tapi optimal, yang tengah-tengah, ya. Kan ingat, sahabat Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya untuk perjuangan dakwah, terus Kanjeng Nabi tanya, terus keluargamu? Aku titipkan kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasul? Ditolak, nggak boleh. Maksimal kamu menyumbang itu 1/3 dari yang kamu miliki. Itu loh. 1/3. Jadi dari perjalanan sejarah Kanjeng Nabi bersama sahabat khususnya Abu Bakar, kalian tahu. Sehingga pengetahuan itu tidak membuatmu medit untuk bersolawat. Ya, untuk mendukung dakwah. Ya. Agama ini tidak minta semua. Meskipun semua yang kamu miliki itu milik Allah, tapi Allah tidak minta semua. Wanhar, menyisihkan, itu mesti lebih banyak yang ditinggalkan daripada yang diberikan. Yang diberikan itu yang disisihkan. Cuman kan permasalahannya ina atau inakal kausar pasolili robbika wanhar itu dipahami secara keliru. Sehingga orang tetap aja goblok. Dikirain itu menyembelih korban, ya terus sholat Idul Adha. Bukan di situ maksudnya. Kalau korban ya korban, itu wanhar kok. Sholat itu bukan sholat itu, tapi mendukung sholawat. Atas kautsar, atas kekayaan yang sudah dititipkan ke kita. Allah gak minta banyak, sisihkan. Cuma kan bagaimana umat Islam ini gak medit-medit, karena memahami itu aja sudah keliru. Dikirain itu tentang korban di Idul Adha. Bukan. Cuman kan channel kita ini tidak channel yang dibanyak tuh tonton sehingga banyak orang Islam tercerahkan tahu, enggak. Karena memang di sini akademis dan mereka itu alergi terhadap yang akademis ya. Jadi bumerang juga akhirnya. Bumerang itu maksudnya kita sampaikan tapi mendal. Gitu loh ya. Mendal. Paling yang ngerti yang sudah di sini-sini aja. Dan itu pun apakah setelah ngerti dia merubah paradigma dia atau tidak, kita nggak tahu. Tapi minimal alhamdulillah sudah ngerti bahwa kamu dititipin kautsar, gunakan untuk bersolawat, itu pun wanhar, sebagian, nggak semuanya. Intan surullah yang surkum, siapa yang membela agama Allah, ya itu begini. Ya. Contohnya Kanjeng Nabi menolak ketika semua harta kekayaannya mau dihabiskan untuk perjuangan dakwah. Kanjeng Nabi tidak mau, 1/3 paling banyak. Cuman kan ini kalau nggak dipahami sulit, ya. Seperti apa yang dikatakan Yudi, ya, ibarat air di tapak tangan tidak menetes. Petinju dia, bukan pesilat. Kalau petinju kan begini pukulannya kan, jadi gegem kata orang Jawa. Jadi nggak netes, air aja nggak netes. Kalau pesilat tuh begini pukulannya kan kadang-kadang terbuka, jadi dia selalu netes, gitu ya. Oke, terima kasih untuk Yudi ya, salam Isra untukmu. Kemudian Kang Saran Gipari baru menyimak setelah lohor, setelah hujan lebat. Oh ternyata Bandung merata ya. Oke, atur nuhun. Kemudian ada Kang Aljus Mas Duki ya, Fish Gain, mantap ya, kembali yang pertama ya. Salam Isra semuanya ya, Kang Aljus Mas Duki yang ada di Bandung. Terima kasih. Oke, semuanya sudah aku bacakan ya, insya Allah nggak ada yang terlewati. Sekarang kita masuk ke kajian kita ya. Kamu buka surat Al-Jum'ah. Ya, surat Al-Jum'ah. Surat Al-Jum'ah. Surat berapa? 62 ya Al-Jum'ah. 62 betul ya. Oke. Setelah kita tadi bersingular ya tentang macam-macam ya, tentang sepeda balap, sepeda motor balap, tentang jadilah aktivis dakwah yang tangguh ya.
Terus tentang apa lagi tadi ya? Sekarang kita fokus ke materi kajian kita. Kamu buka Quran surat Al-Jum'ah ya. Quran surat Al-Jum'ah. Surat ke-62. 61. Nanti kalau ini selesai, kalau enggak kita lanjutkan besok ya. 62 dimulai ayat 1. Nanti berhentinya sampai ayat berapa gue kagak tahu, kita mengalir aja. Ya. Fokusnya sih di ayat yang kelima. Tapi kalau dia dicuplik satu ayat dia kurang holistik, nanti pengertiannya sempit ya. Jadi coba kita ngaji mulai ayat 1. Kalau fokusnya di ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ini Arabica kopinya ya. Ini juga nanti di ayat di surat Al-Jum'ah ini ada singular ya. Dia tidak strike ya. Kalau strike kan ayat kelima. Sehingga kamu tahu kajian singular itu dia tidak bisa strike atau dia tidak mau strike, dia berputar dulu, tetapi di perputaran itu juga ada ilmu. Seperti ini nanti kamu akan mengalaminya. Ya. Ada ilmu. Nah, kalau orang yang cinta ilmu sih dia suka yang singular, bukan yang strike. Cuman masalahnya sekarang itu karena suka makan mie instan, mungkin maunya juga cari ilmu instan, berarti kan otaknya itu ya otak instan gitu. Ya. Oke. Ayat yang pertama dari surat Al-Jum'ah. Al-Jum'ah itu ya yaumul Jum'ah, hari Jum'ah ya. Hari Jum'ah. Dan menjadi pertanyaan yang sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawab. Coba kau tanya, ya, kenapa Jum'ah? Kenapa ada hari yang namanya Jum'ah? Padahal semuanya bilangan. Ya, Ahad, Isnain, Sulasa, Arba'ah, Khomsah, Jum'ah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sit'ah seharusnya. Sit'ah itu 6. Dia nggak mau, dia Jum'ah. What happened? Jum'ah ya. Aku ulangi ya. Ahad, Isnain, Sulasa, Arba'ah, Khomsah, Sit'ah. Harusnya begitu. Tapi dia nggak mau, dia lari ke Jum'ah. Baru nanti Sab'ah. Sab'ah ini juga nanti perdebatan. Apakah itu artinya 7? Apakah itu artinya beristirahat? Ya, itu perdebatan. Ya monggo saja kalau mau diperdebatkan. Ya. Tapi yang jelas Jum'ah ini kenapa dia kok nggak Sit'ah? Anda punya data? Silakan sampaikan. Nggak ada yang bisa jawab. Ya. Oke. Ini surat tentang hari Jum'ah, yaumul Jum'ah. Yusbihu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah ya tadi, bukan yusbihu tapi yusabihu ya. Yusabihu. Yusabihu. Kata dasarnya itu tasbih itu ya. Tasbih, jadi satu jader dia. Tasbih ya. Tasbih itu juga pemahamannya itu kalau sekarang bagaimana tasbih itu? Aku sudah pernah bahas belum itu. Tasbih itu bisa berenang, bisa berputar, bergerak aktif gitu loh. Ya. Bukan baca tasbih. Yang ada tasbih yang kamu punya tasbih? Kami nggak biasa pakai tasbih sih ya. Seperti, tahulah ya tasbih ya. Atau di itu yang, coba yang di kotak atas kulkas itu ambilkan supaya mereka tahu. Ada kalungku biasanya untuk contoh aja. Atau ada yang tasbih. Nah itu tasbih.
Karena tasbih itu juga kadang-kadang dipahami keliru. Cuman gue lupa, gue pernah jelaskan belum tasbih itu ya, supaya nggak keliru ya. Tasbih itu bisa berenang, bisa apalagi berputar, beredar ya. Tapi intinya sesuatu yang aktif gitu. Nah ini sebetulnya nggak masalah sih, mau pakai ini mau nggak juga nggak ada masalah. Ini jangan terus dikit-dikit bid'ah seperti orang Buddha gitu. Kan begini ya, subhanallah 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 gitu ya, sampai 33. Nanti alhamdulillah 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 gitu. Ini kita nyebutnya tasbih karena apa? Dia beredar nih, beredar kan, berputar ya kan, dari 1, 2 sampai ke 33. Ini satu ini kan 33, jadi totalnya semua 100. Ini tasbih ya, tasbih dia beredar. Jadi dari semua polisemi yang ada, intinya tasbih itu sibuk, beredar, bergerak aktif gitu loh ya. Makanya kemarin kan kita diskusikan sebetulnya kita ini disuruh sholawat atau disuruh baca sholawat. Kalau di dalam sholat itu kita membaca sholawat, bukan disuruh bersolawat. Tapi kalau di Al-Quran itu kita disuruh bersolawat, bukan disuruh baca sholawat. Kan beda, bersolawat sama baca sholawat beda. Ya, begitu juga bertasbih itu gimana? Jadi pemahaman bahasa itu perlu. Kalau yang Allah dan malaikatnya bersolawat, nah, kan bukan Allah dan malaikatnya membaca solawat, kan nggak begitu. Ngapain juga Allah membaca solawat? Nah, kita juga disuruh bersolawat, bukan disuruh baca solawat. Baru nanti ketika kita sholat, nah, di sana kita baca solawat, bukan bersolawat. Semoga kita ya didukung untuk menjadi Kanjeng Nabi Muhammad dan Kanjeng Nabi Ibrahim. Jadi sholawat itu doa kita, bukan kita mendoakan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Memangnya lu urusan lu sendiri aja nggak beres kok mendoakan Kanjeng Nabi? Itu ya sudah beres, sudah jelas itu kekasih Allah kok. Kanjeng Nabi Muhammad itu kekasih Allah, Nabi Ibrahim itu Khalilullah jabatannya. Sudah nggak perlu doa dari kamu. Jadi jangan gede rasa kamu mendoakan Kanjeng Nabi. Siapa lu? Urusan lu aja belum beres, besok surga neraka kok mendoakan Kanjeng Nabi. Sholawat itu adalah kepentingan kita sendiri. Gitu. Jangan lu gede kepala. Akhirnya si kafir-kafir yang nggak tahu, nah itu nabinya belum selamat, itu didoakan supaya selamat. Iya kan goblok. Kalau kamu ajukan pertanyaan itu sama Islam Mainstream ya silakan. Tapi kalau lu ajukan ke gue, Fir, salah alamat lu. Lu bilang Nabi Muhammad buta huruf, sana ajukan sama Islam Mainstream. Kalau sama gue lu salah alamat, ya. Gue injak mulut lu, selesai sudah. Karena nggak mutu, pertanyaan itu nggak mutu bagi aku. Sudah kita kaji 2-3 tahun yang lalu, itu sekarang digunakan lagi, bukan ditanyakan tapi untuk menyanggah. Sama dengan ketika Allah tangannya kanan semua, nah, itu sudah kita bahas berapa waktu lalu. Sama dengan kencing onta tadi itu. Nah, terus aku disangka dengan yang model begituan, kan mending tak injak mulutnya, buang-buang waktu, nggak progresif. Bawa ke sana, ke mereka yang berpikiran mainstream. Kok di sini nggak laku? Ya, oke. Jadi yusabihu itu tasbih ya, artinya bertasbih lah ya. Aku ulangi supaya clear ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabihu ilahi ma fis samawat, langit, wa ya ma fil ardi, bumi, malikul kudusil azizil hakim ya.
Kita coba terjemahkan ya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Gusti Allah Agung, Maharaja, yang maha suci, yang maha perkasa, maha bijaksana. Lihat, raja kan. Jadi Gusti Allah Agung itu maharaja, Malik Kinas. Dia raja. Jadi kalau Allah itu pasti raja. Raja belum tentu Allah. Lah Ken Arok raja, Raden Wijaya raja. Siapa lagi raja-raja di kerajaan kita? Ya, itu raja tapi bukan Allah. Begitu juga kita memahami Tuhan dan Allah. Allah pasti Tuhan, yang Tuhan belum tentu Allah. Makanya saudara kita ya, Kang Mas kita dari Jawa Barat yang sudah paham, dia nyebutnya Tuhan Koco, Tuhan Gus Beti. Nggak ada masalah. Orang Tuhan itu belum tentu Allah. Makanya ya, jadi kamu ngaji di sini tuh kamu punya kelas gitu loh. Diskusinya lantang kalau kamu diajak diskusi, apabila kamu juga ngajar di tempat lain, disuruh ngisi kajian, bahasanya lantang gitu loh. Yesus itu Tuhan, ya. Yesus itu Allah, no. Jadi Yesus itu Tuhan, yes. Yesus itu Allah, no. Jadi kalau ada pendeta bilang, siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia kirain umat Islam nggak menerima Yesus. Umat Islam tuh menerima Yesus sebagai Tuhan, iya. Sebagai Allah, kagak. Beda umat Islam sama umat Yahudi. Umat Yahudi dia menutup pintu rapat, tidak menerima Yesus dalam bentuk apapun. Ini pendeta-pendeta harusnya ngerti kalau khotbah itu, supaya nggak ngawur-ngawur ngomongnya. Umat Islam itu mengapresiasi Yesus, menganggap Yesus itu, gue Islam, Yesus itu Tuhan, iya. Berarti kan gue menerima. Kalau nggak menerima, gue salah, melanggar hukum sila yang keberapa, rukun yang keberapa itu, tentang rukun iman. Kan gitu. Makanya kalau gue lihat pendeta-pendeta, terimalah Yesus sebagai Tuhan, terimalah Yesus sebagai Tuhan. Iya ya, Dad, gue terima. Tapi lu tahu kagak bahwa Tuhan itu belum tentu Allah, dan kalau Allah pasti Tuhan. Jadi sebetulnya pesan-pesan itu untuk konteks negara kita itu tidak kontekstual, karena di negara kita itu Islam itu menerima. Tapi kalau pesan itu disampaikan kepada di Israel sana pada orang-orang Yahudi, ya itu tepat, karena mereka menolak. Ya, kalau kita kan nggak ada masalah, kita terima. Ya. Nah itu tadi, jadi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Gusti Allah Agung itu ya, yang Maharaja, yang maha suci, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Oke, itu yang ke-1. Sekarang yang kedua. Nah ini kita agak keluar sedikit, kita singular ya, begini. Huwaladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum, dari mereka. Di sini min bisa diartikan dari ya. Dari mereka ya. Minhum ya. Minhum, dari atau di antara mereka. Ya. Minhum yatlu alaihim ayatihi ya, wa yuzakihim wa yu'alimuhumul kitab ya, wal hikmata wa inkanu min qablu lafi dolalim mubin. Lihat ini ya. Di situ ada
Umi ya, hati-hati. Umiyina, umiyina. Umi. Umi ya. Umi. Umi. Ini yang membuat gue diserang habis-habisan oleh Kristen dan oleh Islam sendiri ya. Ada yang mas-mas yang gundul itu ya. Ya tapi ya nggak apa-apa lah, gue maklumi aja. Itu yang dari Islam ya, karena video gue kan dipotong ya, nggak salah gue pakai baju ini menjelaskan bahwa gue menolak nabi yang buta huruf. Itu kan bahasa retorika. Kalau gue ngomong gue menolak nabi yang buta huruf, tapi kok Gus Beti menjadi Islam, kok menerima Kanjeng Nabi Muhammad, nah itu artinya gue mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak buta huruf gitu loh. Retorikanya itu begitu, itu kalimat cerdas. Tapi karena kafir-kafir, jangankan yang kafir, yang Islam juga goblok juga ada. Karena karena nggak mau ngaji. Akhirnya serangan tuh bertubi-tubi karena dipotong itu videonya dan dimasuk ke TikTok, ke segala macam. Akhirnya ya begitulah. Gue adalah lelaki yang berdiri di perempatan jalan. Gue harus siap diseruduk dari saudaranya sendiri Islam, dari depan nyeruduk, kafir dari belakang nyeruduk, dari kanan nyeruduk, dari kiri nyeruduk. Ya, sampai ada yang bilang sesat. Itu kalimat retorika. Kalau sampai gue bilang gue menolak nabi yang buta huruf, tapi faktanya gue kan Islam, gue menerima Kanjeng Nabi Muhammad, berarti ada behind screen dari tajuk itu. Menurut gue, setelah gue berpengetahuan berdasarkan Al-Quran dan hadis, Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak buta huruf. Begitu seharusnya. Tapi dasar kafir dipotong aja itu ayat, disebarkan. Nah, yang Islam-Islam ini yang main seruduk babi aja ngikutin permainan gendang si kafir, ikut nyerang gue. Ya sudah. Nah, akhirnya seperti itu. Yang sesat, yang tidak taat ulama, yang segala macem, ya silahkan saja. Ya, makanya gue selalu pesan, tolong jangan dipotong begitu. Ya. Oke, kita jelaskan di sini, ya, di surat yang kedua. Huwaladzi, dialah yang mengutus. Siapa dianya itu? Kembali ke ayat yang ke atas, yaitu Gusti Allah, ya. Itu kan ada yusabihu lillahi ya kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Itu di ayat 1. Maka huwaladzi ya, huwaladzi dialah, karena kalau ini nggak paham bisa keliru nanti ya, seperti orang keliru memahami surat Roma 9 ayat 5 itu. Dianya itu kemana larinya? Ya, makanya Beben sudah aku ingatkan, jangan pakai ayat itu biar nggak goblok. Nggak ada Paulus mengatakan Yesus itu Allah. Dia adalah Allah kok dianya itu ke Yesus. Dianya itu kepada yang mengutus Yesus. Gitu memahaminya. Sama di sini. Huwaladzi, dianya itu kemana? Harus jelas, dianya itu kembali kepada Allah. Jadi huwaladzi bahasa, dialah yang mengutus. Siapa? Seorang rasul ya kepada fil umiyina, kaum yang buta huruf, umi. Ya, dari kalangan minhum, mereka sendiri. Pertanyaan gue, otak lu buka. Tolong otaknya dibuka. Tolong, gue baca berulang kali. Meskipun ini nanti juga perlu perdebatan karena di sini ya yang dipakai itu bukan ikro, tapi yatlu. Sementara kita punya ikro, kita punya yatlu, kita punya ratalah. Semua kalau masuk ke dalam terjemahan Indonesia menjadi satu kata, baca. Ya. Oke. Ya. Bentar. Logika tanpa logistik nggak jalan. Bismillah. Sudah 1 jam lewat. Bismillah.
Dialah yang mengutus seorang rasul. Siapa dia? Gusti Allah Agung. Ngapain dia? Ngapain Allah mengutus seorang rasul? Diutus rasul itu kepada siapa? Kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Dari kalangan mereka sendiri. Umina rasulam minhum. Jadi kagak dari luar kalangan, tapi dari kalangan mereka sendiri. Ya, minhum. Apa itu? Ya, umina rasulam minhum ya. Jadi begini. Dialah Gusti Allah Agung yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Sampai sini dulu ya, besok kita lanjutkan ya. Pertanyaan gue ini aja lu jawab. Yang buta huruf itu, kalau diterjemahkan buta huruf loh ya, umi itu ya. Yang buta huruf itu rasulnya atau kaumnya? Itu kamu jawab dulu. Karena sudah 1 jam lebih 6 menit. Ya. Ngerti? Supaya jangan ada lagi ngomong Kanjeng Nabi Muhammad itu nggak melek huruf. Itu justru penistaan itu. Orang Nabi yang selalu menceritakan masa depan, bagaimana peradaban ini tumbuh, kok dibilang buta huruf. Herannya, dikasih informasi yang benar, justru yang ngasih informasi dikatakan sesat. Itu ya repotnya begini. Makanya kalian lihat kajian-kajian di YouTube itu, kalian juga harus punya bergaining. Nggak semuanya yang dikatakan itu juga benar, nggak semuanya juga salah. Nah, kalau ada seperti ini, kamu harus tahu, harus bisa kamu menentukan posisimu. Gue ngomong bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak buta huruf, justru gue dibilang sesat, kagak taat ulama. Logika gampang saja. Masa sih seorang nabi ya yang membangun peradaban Islam sampai begitu tingginya, Mi'raj, ya. Terus ada lagi perjanjian di antara mereka, perjanjian itu ya. Karena jangan bilang bahwa Madinah itu one color, itu multicolor. Yahudinya ada, Kristennya ada, pagannya ada, Islamnya juga ada. Jadi jangan ngomong petetang-petetang syariat Islam itu hanya boleh ditegakkan di komunitas yang semuanya 100% Islam. Nah, itu kan goblok. Apa dalam otakmu itu nggak pernah diisi bahwa komunitas kehidupan di Madinah saat itu full color, bukan one color Islam tok, bukan. Makanya ada perjanjian-perjanjian di antara mereka. Piagam Madinah itu, ya, abad ke-7 sudah ada piagam secanggih itu. Mau dibandingkan sama PBB, mau lu bandingkan sama piagam-piagam yang bikin PBB itu, lah goblok gue. Terus sosok pribadi tangguh secerdas ini lu bilang buta huruf. Lu yang sedeng apa gue yang sedeng? Ya. Itu bisa dilihat sama itu. Ya. Dia udah besar sekarang. Ya. Tugas lu sekarang, tolong tanya, lu baca surat Jumat. Nggak usah sampai tuntas, nggak apa-apa. Di sini aja kalimatnya. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Sudah, sampai situ aja dulu. Berikutnya insya Allah besok gue jelaskan. Terus dari situ gue mau tanya, menurut apa yang lu baca dari penjelasan Al-Quran, yang buta huruf itu, sementara Umi kita anggap buta huruf dulu ya. Padahal gue nggak setuju. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa, buta huruf dulu. Pertanyaan gue berdasarkan surat Al-Jumu'ah itu, yang buta huruf itu rasulnya atau kaumnya? Itu aja lu jawab ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Mohon dipersori sudah masuk ke menit yang ke-9 lebih dari 1 jam ya.
Pesan gue, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu ya, dalam bingkai keindahan imanmu ya, dalam Islam ya, simpan dalam hatimu yang paling dalam. Aduh, jangan digigit kabelnya sayang, nanti putus. Dia apapun digigit sama si Momo ini ya. Oke. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap jangan sayang, Omoy. Tetap saudara kita ya. Oke. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah meluangkan waktu ngaji bareng Gus Beti di channel ini. Salam Isra semuanya, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.